Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau dan kami hormati Engkau. Amin. Lewat pujian dan penyembahan kami, lewat persembahan-persembahan yang kami bawa dalam rangkaian ibadah pagi ini, kami percaya melalui Roh-Mu yang kudus, Roh yang suci, hadir menerangi setiap mata batin kami. Amin. Membuka pikiran telinga kami. Amin. Sehingga kebenaran firman Allah mendapatkan ranking tertinggi dalam hidup ini. Berkati setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Yes. Mereka yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan, mulai dari depan pintu penerima tamu sampai dengan altar, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sama-sama kami menerima upah dari kerajaan Allah. Amin. Di dalam Yesus. Semua umat-Mu yang hadir pagi ini berkati Tuhan. Dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam penyakit, dalam segala macam kesedihan, Engkau adalah jawaban bagi kami. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Hamba-Mu berdoa saudara-saudara yang mengikuti ibadah secara live, dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, biarlah kebenaran firman Allah memberkati mereka. Hadirat-Mu yang hadir pagi ini di tempat ini juga memberkati mereka-mereka yang mengikuti ibadah secara live. Terima kasih Roh Kudus. Damai sejahtera Allah tinggal dalam pikiran hati kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami mendengar dengan teduh ketentraman dan ketenangan Tuhan. Tidak ada satu roh jahat, siapapun namanya, apapun pekerjaannya, yang bisa mengganggu anak-anak Tuhan mendengarkan firman Allah. Semua penguasa di udara, roh-roh teritorial, roh-roh jahat di udara, aku ikat dan aku patahkan di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan, sehingga mereka siap menerima kebenaran firman. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami sambut firman. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Sukacita. Amin. Saudara berbahagia ada di rumah Tuhan. Pemazmur pernah berkata, satu hari lebih baik di rumah Tuhan. Saudara, pagi ini kita akan lihat satu ayat. Nanti kita bertolak dari tempat itu. Saya ingin membagikan satu kebenaran dari kitab Roma pasal pertama ayat yang ke-17 bahagian C. Roma pasal pertama, saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis. Sama-sama katakan, Orang benar akan hidup karena the righteous shall live by faith. Orang benar hidup karena iman. Sobat, hari ini kita mau belajar sedikit beberapa konsep tentang iman. Bapak Ibu siap? Orang muda siap? Saudara, Alkitab selalu menjelaskan. Saya kembali sedikit mengulas. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, namun adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara antusias mengharapkan sesuatu dari Tuhan, man, you have to have faith. Anda tidak bisa ketemu Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana dengan jelas, Bapak Ibu, pasal yang ke-11, it is impossible to please God without faith. Anda tidak mungkin ketemu Tuhan tanpa iman. Barang siapa datang mau ketemu Tuhan, dia tidak bisa datang tangan kosong. Dia harus membawa yang namanya iman. It is impossible to meet God unless you have faith. Imanlah yang memungkinkan Anda ketemu dengan Tuhan. Imanlah yang menghubungkan bumi dan sorga. Imanlah yang menghubungkan hatimu dan roh Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, selalu saya menjelaskan, iman bukanlah hasil usaha manusia. Sekali lagi garis bawahi,
Anda tidak perlu berjuang untuk mendapatkan iman. Saudara, kadangkala ada orang yang tidak mengerti. Dia datang kepada hamba Tuhan, Pak, doakan saya supaya saya punya iman. Anda tidak perlu didoakan untuk punya iman. Bilang kiri kanan, tidak perlu didoakan punya iman. Nggak perlu, saudara. Ya, ya. Coba munculkan Roma 12 ayat 3 sehingga Anda mengerti, ya. Nanti menjawabnya Anda mengerti. Roma 12 ayat yang ketiga. Siap? Sama-sama kita baca. Siap? Oke, 3. Ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi sehingga kamu menguasai diri menurut yang. Jadi iman adalah kasih karunia. Iman bukanlah jeripayah manusia. Iman bukanlah upaya saudara. Man, faith is a gift from God. Anda tidak perlu berjuang untuk mendapatkan iman. Tidak peduli dia seorang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Ketika seorang bayi dilahirkan dari rahim seorang wanita, man, God has put that faith. Allah telah menaruh iman itu di dalam batin dia. Allah telah menempatkan iman itu. Persoalannya tugasmu dan tugasku, bagaimana kita menumbuh kembangkan iman. Itu tugas saudara dan tugas saya, bukan tugas Tuhan. Tugas Tuhan menempatkan iman di dalam batinmu, tapi tugasmu dan tugasku menumbuh kembangkan iman itu. Bapak Ibu, oleh karenanya Anda tidak perlu berjuang untuk mendapatkan iman, tapi Anda perlu berjuang, fight, so that your faith can grow. Imanmu boleh bertumbuh. Iman harus bertumbuh. Iman telah dikaruniakan. Tidak semua yang duduk di sini dan mengikuti ibadah secara online, saudara, imannya sama. Semua orang imannya berbeda-beda. Sejauh mana Anda concern, sejauh mana Anda peduli untuk menumbuh kembangkan iman, itu adalah ketekunanmu di dalam mencari Tuhan. Itu adalah ketekunanmu dalam menghadapi hidup. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah tantangan. Kemarin dalam buah puasa kami belajar dua kata. Satu kata komitmen, satu kata konsistensi. Ya, Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah berhasil kalau Anda tidak punya dua ini. Komitmen. Dan Anda tidak konsisten, pasti Anda gagal di tengah jalan. Mari kita lihat dari perjanjian lama, kita Bilangan pasal yang ke-13. Nanti Anda baca dua pasal, 13, 14 di rumah baca. Tapi sekarang saya hanya mengambil kutipan-kutipan yang saya anggap perlu dalam penyampaian pagi ini. Ayat pertama, Bilangan pasal 13, ayat yang pertama. Masih tetap konteks kepada iman. Itu tema saya. Ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa. God talked to Moses. Ketika dikatakan di situ Allah berfirman. Ayat 2 terus. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Men, ini Tuhan yang bilang, Tuhan yang mau. Bapak Ibu bersama dengan saya, Tuhan yang mau. Dia bilang kepada Musa, Musa, kamu ngomong dong sama orang Israel, suruh ngintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Sampai di situ. Jadi Bapak Ibu mau mendapatkan sesuatu,
harus ada satu perjuangan, harus ada satu upaya. Tidak bisa Anda mendapatkannya serta-merta seperti itu. Ya, ada ayat bilang iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Iman harus dibalut, disertai dengan perjuangan. Pagi yang berbahagia ini, ketika Allah mau memberikan hadiah kepada bangsa Israel, negeri Kanaan. Saudara, kalau saudara baca terus menerus ke situ, 12 suku pemimpin bangsa Israel dipilih oleh Musa. Musa memilih mereka. Saya tertarik membaca ini. Mari kita sebentar telusuri ayat ini ya. Pasal 13, Saudara. Ya. Saudara, di situ ada 12 suku, nanti Anda bisa baca di rumah. Ya, ada suku Ruben, ya, ada suku Simeon, suku Yehuda, seterusnya Anda boleh baca nanti. Nah, Saudara, dari mereka ini 12 orang disuruh Tuhan melalui Musa untuk pergi mengambil alih tanah Kanaan. Kepadamu Alkitab katakan, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Masih bersama dengan saya? Itu janji Tuhan loh. Bukan saya yang ngomong. Itu janji Tuhan. Tuhan juga bilang, apa? Aku datang supaya engkau memperoleh hidup, dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang seperti apa, saudara? Hari ini buka hati, saudara. Bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang sudah melewati campur tangan yang begitu besar. Mereka melihat dengan matanya sendiri, mereka mengalami dengan tangannya. Salah satu kisah yang begitu spektakuler yang kita semua tahu, saudara, ketika Allah membelah Laut Merah. Ketika Allah membelah ini dengan mendatangkan angin timur, saudara, angin timur itu berbicara tentang angin pelepasan, angin pembebasan. Kita belajar di dalam doa puasa, ada angin utara. Apa tugas daripada angin utara? Kami membahas di dalam doa puasa. Nah, hari ini kita melihat ketika Allah membawa angin timur dan membelah laut itu, sehingga bangsa itu dengan matanya sendiri melihat. Kerap sekali ketika kita menghadapi persoalan dan tantangan hidup, kita menjadi menyerah. Kita takut. Tuhan kok begini ya? Aku udah pergi gereja, aku udah berdoa, kok Tuhan begini ya? Aku berdoa untuk suamiku bertahun-tahun, kok Tuhan belum dengar untuk suamiku? Suamiku kok semakin gila? Halo? Anda bersama dengan saya? Bapak Ibu, jangan pernah menyerah berdoa. Doa orang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin. Jadi syaratnya apa? Yakin. Ku yakin. Hanya yakin, saudara. Yakin itu balik kepada apa? Iman, percaya. Ya kan? Doa orang benar sangat besar kuasanya. Saya selalu bilang, kadangkala ada orang tua yang menangis melihat kelakuan anaknya. Saya bilang, ibu jangan berhenti berdoa untuk dia. Jangan pernah berhenti berdoa. Bapak Ibu, mungkin hari ini doamu belum dijawab, tapi jangan pernah berhenti. Satu hari mungkin kamu sudah tidak ada, mungkin pada waktu itu Tuhan jawab. Karena doamu itu ditampung oleh Tuhan, tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan dengar doamu. Mungkin kau berdoa untuk saudaramu, untuk masa depanmu, untuk hal-hal yang penting. Jangan pernah berhenti berdoa. Doakan orang yang perlu kamu doakan. Ketika Allah berbicara, Dia tidak pernah berbohong. Dia mau memberikan tanah perjanjian itu bagi mereka. Tapi apa yang terjadi?
dari 12 pengintai yang pergi ini, mari kita lihat terus kebenaran firman. Saudara, apa yang terjadi di situ? Kita lihat, saudara. Ya, Bapak Ibu. Pasal yang ke-13 tetap, saudara, ya. Pesan Musa dari mulai 23, ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, karena pesan Musa, bawa hasil buminya. Ya, Bapak Ibu terus ayat 24, tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Saudara, setelah berapa? 26, mereka langsung datang kepadamu dan Harun, ya, dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya. Ini dari 12 orang yang pulang membawa hasil bumi dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. 27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan orang Kanaan, diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka memberikan informasi yang mereka lihat, saudara. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Dari 12 orang, 10 memberikan informasi yang tidak baik. 10 bilang, kita tidak mungkin menduduki negeri itu. Di sana ada suku Enak, apalagi bangsa Amalek. Anda ingat kan bangsa Amalek? Amalek adalah satu suku yang selalu tidak pernah mau bangsa Israel itu lolos dan keluar dari tangan Fir'aun. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada 2 poin dalam poin saya. Yang pertama, mereka seharusnya hanya melakukan tugas yang diperintahkan Musa. Pergi sana, lihat, bawa hasil buminya, bagaimana penduduknya, apakah mereka berkubuh, berbenteng, atau mereka di tanah yang lepas dan luas. Namun mereka kembali, yang 10 memberikan informasi yang apa yang mereka lihat. Sebenarnya apa yang dia beritahu itu benar, tapi persoalannya di sini dia lupa Tuhan yang menyuruh. Bapak Ibu bersama dengan saya. Jadi yang menjadi persoalan di sini, saudara, apa yang kita baca dalam pasal 13:1 dan 2, Tuhan berpesan kepada Musa, Musa, suruh bangsa Israel pergi, aku akan memberikan tanah Kanaan itu bagimu. Mereka pergi, mereka melihat orang-orang raksasa di sana, kita ditelan, kita mati. Sobat, hari ini informasi yang kamu dengar, ekonomi makin hancur. Anda bersama dengan saya. Banyak orang di PHK. Banyak situasi yang tidak sesuai dengan seleramu. Keadaan di depan matamu hari ini seperti itu. Apa yang disampaikan mereka itu benar, tidak salah.
Tapi sebagai orang percaya, Anda dan saya harus mengingat. Paulus bilang, aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena percaya. Makanya Bapak Ibu orang percaya, hampirilah komsel-komsel terdekat, di mana yang paling dekat di rumah. Kenapa saudara? Di dalam komsel itu kamu bukan mendengarkan khotbah, kamu sharing. Dalam ibadah minggu kamu tidak punya ruang tanya jawab. Tapi di komsel Anda bisa punya ruang tanya jawab. Anda bisa saling doa mendoakan. Itulah komsel. Bapak Ibu, di komsel iman saudara boleh bertumbuh. 10 orang ini, dia lihat dengan matanya laut Teberau dibelah. Dia melihat ketika Allah memberi makan di padang gurun. Semua dia lihat. Tapi imannya setetes pun tidak bertumbuh. Pagi yang berbahagia ini, Alkitab katakan, jikalau engkau mengenal kebenaran, kebenaran itulah yang memerdekakan hidup. Yesus bilang, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Allah berfirman, memberitahu kepada Musa, Musa, itu perkataan Tuhan. Hari ini kau menghadapi tantangan ekonomi, tantangan rumah tangga, tantangan pertumbuhan anak, semua yang tidak mengandung unsur kepastian di dalam hidup ini. Namun sobat, harus ada satu jaminan yang menjadi pegangan hidup saudara. Jaminan dalam pegangan hidup saudara. Apa itu saudara? Langit dan bumi akan berlalu, tapi satu titik perkataan Tuhan tidak akan pernah berlalu sebelum dia menuntaskan tugasnya. Itu firman saudara, bukan perkataan manusia. Penuh dengan otoritas dan kuasa kebenaran. Mungkin Anda melihat di depan matamu, Anda sudah di PHK. Bayar kontrak rumah sudah tidak ada kepastian. Dengarkan ini baik-baik dari mimbar minggu pagi ini. Saudara, peganglah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berlalu demikian saja. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti saudara. Pembelaan Tuhan itu tepat pada waktunya bagi orang-orang percaya. Itu sebabnya bangkitkan imanmu. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan orang-orang percaya. Di mana orang percaya berkumpul saudara, di sana dibicarakan membangun iman saudara. Lihat yang 10 ini, bukan hanya imannya lemah karena dia melihat, namun dia bergosip. Saudara, lihat ini. Anda tahu setan yang paling mengerikan sekarang, tahu setan apa namanya? Apa? Setan apa? Margosip. Iya betul ini. Setan yang paling mengerikan sekarang. Tadi poin pertama, percaya dan pegang janji Tuhan. Jangan hidup berdasarkan apa yang kamu lihat, tapi hiduplah berdasarkan apa yang kamu percaya. Ya, ada banyak orang saudara, dia tersenyum waktu dompetnya diisi tebal. Susan udah senyum dia di sana. Aku beritahu padamu, senyumlah engkau ketika hatimu sudah diisi dengan Yesus. Kalau hatimu sudah ada Yesus, dompetmu pasti tebal. Entah dari mana enggak tahu, tapi itu pasti terjadi saudara. Perjalanan hidup melayani Tuhan, aku melihat hampir kekurangan itu selalu, tapi enggak pernah putus. Enggak pernah kurang, ada saja. Jadi apa yang dilakukan 10 orang ini, dosanya yang paling besar nih. Makanya aku bilang, setan yang paling tajam sekarang ini dia. Ya, karena begini, mergosip dia sama seseorang, orang ini imannya lemah. Udah lemah, makin lemah. Lalu dia gak datang sama Tuhan. Kawan ini yang mergosip memang udah gak ada Tuhan.
Cuma di luar dia kelihatan bertuhan. Masih di sini? Anda menyimak bahasa saya? Di dalam tidak ada Tuhan, tapi di luar kelihatan bertuhan. Jadi ngomonglah dia sama kawan ini baru aja, dia yang bawa. Ini setan yang paling besar hari ini, yang berkeliaran di mana-mana, yang membuat orang lain lemah. Dan saya mau beritahu Anda, ini adalah salah satu dosa yang paling mengerikan, saudara. Alkitab bilang lebih baik orang seperti ini lehernya diikat dengan batu kilang, dicampakkan dia ke dalam laut. Karena ini bayi yang baru lahir dalam Tuhan, dia baru belajar merangkak, orang ini dibunuh sama dia, dibunuh imannya. 10 orang ini, saudara. Tapi di situ ada 2 orang yang kita melihat menjadi superstar. Mereka superstar kenapa? Mereka hidup bukan karena melihat, mereka hidup karena percaya. Artinya setiap kebenaran firman Allah, setiap ucapan Tuhan dia imani. Ada banyak orang duduk dalam gereja, masuk kanan, keluar kanan, tidak pernah lewat di kuping kirinya, saudara. Saya punya teman orang Karo, dia bilang yang masuk 15, yang keluar 15. Jadi gak sempat lewat di sebelah kiri. 15 keluar 15. Dia duduk. Makanya iman orang tidak sama, pertumbuhan iman orang tidak sama. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya komitmen. Itu sebabnya dibutuhkan yang namanya konsistensi dalam perjalanan hidup saudara dan hidupku. Pagi ini, saudaraku, orang yang 10 orang ini, dia merugikan keluarga, anak, istrinya, cucunya dirugikan. Bukan hanya itu, bangsa Israel dirugikannya karena mereka memberontak. Kemudian kalau kita baca dalam pasal yang ke-14, saudara, karena ketidaktaatan mereka, Allah mendatangkan murkanya dengan penyakit kepada bangsa itu. Itu sebabnya, saudara, dari 3,5 juta manusia, saudara, menurut pakar-pakar teologi yang berkata 3,5 juta manusia yang keluar dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian, hampir semua mati di tengah jalan, saudaraku. Hanya mereka yang lahir di padang gurun, anak-anak inilah yang kemudian menduduki negeri perjanjian itu. Bukan hanya kita cukup, saudara, mendengar firman Tuhan, tapi kita perlu menyimpan firman itu seperti Maria. Maria ketika dia mendapatkan berita dari malaikat Gabriel, Alkitab mencatat dia menyimpan itu baik-baik di dalam hatinya. Dan apa yang dia simpan itu berakar, itu bertumbuh dan berbuah, saudaraku. Kalau sebuah pohon berakar dan bertumbuh hanya memberikan rindangan saja tidak cukup. Satu hari pemiliknya pasti akan bosan dan akan menebas pohon itu, karena dia tidak pernah menghasilkan buah. Jangan bangga karena kau sudah menjadi orang Kristen. Kau dilahirkan dari rahim seorang perempuan Kristen. Bapak Ibu, sekali lagi aku beritahu kepadamu, dalam kesempatan hari ini, saudara, hampir semua, saudaraku, apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, hampir semua sudah mulai digenapi. Alkitab mencatat, saudaraku, nama-nama sungai yang akan kering. Kita melihat di Timur Tengah, saudaraku, beberapa nama sungai itu muncul, kering mendadak. Kemudian muncul di padang gurun yang tidak ada ujungnya, muncul menjadi sungai. Orang-orang percaya, nomor 1, peganglah janji Tuhan. Janji manusia bisa mengecewakan kau, janji manusia bisa menyakitkan hatimu, tapi janjinya, mereka menduduki tanah perjanjian itu. Hanya dengan satu jalan,
Engkau akan menjadi orang yang berhasil. Dan apa saja yang kau taruh tangan itu dibuat Tuhan menjadi beruntung. Bila engkau menghadapi hidup ini dengan iman. Iman tidak pernah kamu temukan di pinggir jalan, saudaraku. Iman, Alkitab katakan dalam pasal yang ke-10, iman datang dari pendengaran. Oleh karenanya apa yang perlu engkau dengar, itu perlu engkau perhatikan. Tidak semua perlu engkau dengar. Banyak orang, saudara, hidupnya tidak jelas seperti 10 orang ini. 10 orang ini ada di antara bangsa Israel, tapi karakternya mengandung bisa setan. Malah kita duduk di dalam gereja, duduk bersama, tapi kalau bukan kebenaran firman yang merajai hidupmu, maka apa yang keluar dari perbendaharaan hidupmu bukanlah kebenaran. Kau akan melemahkan orang lain, membuat orang lain jatuh. Ini adalah setan yang paling sadis di akhir zaman. Waspada kepada setan seperti ini. Haleluya. Kalau kau punya niat, enggak usah bicara, kerjakan. Jadi Bapak Ibu, 10 orang ini bukan hanya berdosa kepada bangsa Israel, tapi dia menggagalkan rencana Allah. Sehingga bukan hanya itu menjadi dosa dan kekejian di mata Tuhan, tapi dia mewarisi kutuk di dalam hidup dia. Menghadapi hidup hari ini, jangan hadapi dengan apa yang kau lihat. Setiap kebenaran firman Allah yang kau dengar di dalam rumah Tuhan, biarlah firman itu berakar di dalam pendengaranmu, berakar dan bertumbuh dalam hati dan pikiranmu, sehingga kebenaran itu menghasilkan buah. Apapun yang kau taruh tangan, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung. Mungkin kau punya warung kecil-kecilan, jual timun, tapi timun itu diberkati Tuhan, saudara. Haleluya. Di sana orang jual timun juga, sama-sama 3 kilo, sini 3 kilo. Tapi timun yang 3 kilo kau jual, hasilnya cukup untuk 1 bulan. Haleluya. Haleluya. Timun yang di sini 3 bulan, dia jual juga 3 kilo, hanya cukup untuk 3 hari. Kenapa, saudaraku? Karena engkau pegang perjanjian Tuhan. Engkau hidup di dalam perjanjian Tuhan. Engkau hidup bukan karena melihat, tapi engkau hidup karena percaya. Faith. Orang benar hidup karena iman. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Anda sukacita. Bersoraklah untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkati umat-Mu, baik yang di dalam gedung A, gedung B, orang yang mengikuti ibadah secara live. Roh sukacita itu Tuhan. Minggu ini kami belajar untuk percaya kepada janji Tuhan, menghidupi janji Tuhan. Hidup bukan karena melihat, tapi hidup karena percaya. Orang benar hidup karena percaya. Biarlah kebenaran-Mu yang membuat kami menjadi percaya. Kebenaran-Mu yang menjadikan kami berbeda dengan orang lain, dengan bangsa lain. Karena kami percaya kepada hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena didasari dengan kebenaran. Kebenaran-Mu adalah pribadi-Mu, Yesus yang kami percaya dengan hati, Yesus yang kami percaya dan kami akui dengan mulut kami, sehingga nama kami tercantum di dalam kitab Anak Domba di sorga. Darah yang tidak bercacat celah itu telah menebus dan membeli kami. Darah itulah yang menjadikan kami berbeda. Darah itulah yang menjadikan kami beruntung. Darah itulah yang membuat kami berhasil. Darah itulah yang menjadikan kami sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih, berkati Tuhan. Kami percaya pada perjanjian dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dalam keadaan lemah, saudaraku yang dalam keadaan sakit, dalam kekurangan, dalam segala keadaan, biarlah kemurahan anugerah-Mu mendatangi mereka.
Anugerah-Mu menjadikan mereka Tuhan berbeda. Dalam segala keadaan memegang dan percaya serta memperkatakan janji Tuhan. Demi putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom. Tuhan berkati.